Pulang dari gunung malah diikuti demit. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang sahabat yang masing-masing bernama Maya dan Ita. Saat ini, mereka berdua sedang libur sekolah. Jadi, keduanya menghabiskan banyak waktu bersama dengan bersenang-senang. Saat di rumah, Ita bilang kalau dia merasa bosan jika waktu liburnya gitu-gitu aja. Maya lalu mengusulkan untuk pergi ke Bandung saja. Namun Ita menolak, karena pasti ayahnya tidak mengizinkan. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba Maya pamit pulang. Saat mau pulang, Maya melihat sosok menyeramkan di rumah Ita. Perlu diketahui kalau Maya ini adalah indigo. Sebelum pulang, ibu Ita memberikan makanan kepada Maya. Saat Maya di rumah, dia disuruh ibunya mengantarkan minuman untuk teman-teman kakaknya yang sedang nongki di rumah. Tak sengaja, Maya mendengar kalau teman-teman kakaknya yang bernama Indra akan naik gunung gede. Maya langsung meminta ikut naik gunung. Awalnya Indra menolak, namun Maya terus memohon dan Indra membolehkan, asal ibunya mengizinkan. Setelah dapat izin, Maya menelpon Ita. Dia cerita kalau akan naik gunung bersama Indra dan teman-temannya. Di sini Ita ingin ikut, tapi dia yakin kalau ayahnya tak akan memberikan izin. Saat teleponan, Ita sambil nyisir rambutnya dengan tangan. Dia kaget melihat rambutnya rontok. Keesokan harinya, Maya menemani Ita meminta izin kepada ibu Ita. Dia bilang akan menjaga Ita dan rombongan kakaknya sudah berpengalaman naik gunung. Ibu Ita mengizinkan, namun ia tak yakin kalau bapak Ita pasti tidak akan mengizinkan. Namun tak disangka, ternyata ayah Ita mengizinkan Ita untuk naik gunung. Setelah itu Maya yang mau pulang. Lagi-lagi dia melihat sosok menyeramkan di rumah Ita. 1 minggu kemudian, hari di mana mereka akan pergi mendaki tiba. Maya dan Indra pamit kepada kedua orang tuanya. Setelah itu, mereka menjemput Ita. Di sini Maya melihat Ita sedang ngobrol dan pamitan dengan bapaknya. Singkat cerita, mereka berangkat dengan naik angkutan umum. Di tengah perjalanan, Maya melihat beberapa sosok penampakan. Tapi dia tidak cerita pada rombongan, karena dia sudah berjanji tak akan cerita kalau melihat penampakan. Setelah sampai, Ita merasa nyeri di perut. Mereka kemudian lanjut ke base camp. Mereka pergi ke penginapan Lilis dan akan berangkat besok pagi. Saat jam 4 subuh, Ita terbangun. Dia membangunkan Maya dan memberitahu kalau dirinya sedang halangan. Ita lalu bilang akan ke kamar mandi untuk bersih-bersih dan ganti pembalut. Saat di dalam kamar mandi, Ita diganggu sosok yang menyeramkan. Dia pun teriak histeris. Sontak membuat semua orang menghampiri Ita di kamar mandi. Saat pintu terbuka, ekspresi Ita begitu dingin. Setelah agak tenang, Ita cerita saat di kamar mandi, ia melihat sosok hitam tinggi dan matanya merah. Mendengar pengakuan itu, Lilis mengatakan bahwa sosok itu merupakan ciri-ciri penunggu tempat itu. Dulu sosok itu memang sering mengganggu pendaki yang menginap, namun tidak pernah muncul lagi semenjak dibersihkan. Tapi sekarang sosok itu muncul lagi, dan Lilis tidak tahu penyebabnya. Alex kemudian mengajak Maya dan Indra ngobrol. Dia menyuruh mereka berdua untuk mengantar Ita pulang, dan gak usah ikut pendakian. Pagi harinya, kondisi Ita terlihat membaik, dan Ita tetap diizinkan untuk melanjutkan pendakian. Mereka lalu menuju ke tempat pendaftaran, dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Sedangkan di rumah, ibu Ita memiliki firasat yang tidak enak pada Ita. Balik ke gunung. Di tengah pendakian, Ita terhenti karena mulai kelelahan. Tiba-tiba dia mulai berhalusinasi. Maya lalu mencoba menyadarkan Ita. Indra memberitahu Ita untuk tidak bengong saat di gunung. Setelah berjalan sebentar, mereka istirahat lagi di dekat sebuah telaga. Saat sedang istirahat, tiba-tiba Ita berjalan menuju telaga tersebut. Di sini, Ita melempar sebuah bungkusan ke telaga yang entah apa isi di dalamnya. Maya menghampiri Ita dan mengajak Ita untuk pergi. Lalu, tiba-tiba Maya dicekik, yang mana saat itu Ita sedang kerasukan. Maya melihat sosok makhluk menyeramkan yang berdiri di tengah danau. Setelah Ita sadar, mereka sempat ingin turun karena khawatir dengan keadaan Ita. Namun Ita merasa baik-baik saja dan mengajak rombongan untuk melanjutkan pendakian. Di tengah pendakian, Maya melihat sosok kakek-kakek memegang tongkat. Kakek itu berkata untuk membawa anak itu pulang. Hal itu membuat telinga Maya berdengung. Kejadian itu juga dialami seluruh rombongan pendakian. Setelah kejadian itu, mereka bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Akri berasumsi
ada yang tidak beres dan merasa itu semua gara-gara Ita. Ale lalu mengatakan kalau mereka harus berjalan menuju ke pos depan dan memikirkan rencana selanjutnya. Di tengah jalan, Ita kembali merasakan nyeri di perutnya. Ucup dan yang lainnya mulai merasa jengkel karena dikit-dikit harus berhenti gara-gara Ita. Saat sedang istirahat, lagi-lagi Ita mengalami kerasukan. Sosok yang merasuki Ita meminta agar Ita segera dibawa turun. Maya lalu mencoba menyadarkan Ita. Namun setelah Ita sadar, Ita tak mau diajak untuk turun. Dan tiba-tiba, sosok lain merasuki tubuh Ita dan ngotot ingin melanjutkan pendakian. Ia tidak masalah jika mereka semua ingin pulang, karena sosok itu tahu jalan naik ke puncak. Alhasil, Ita berjalan sendirian, dan Maya langsung menyusul Ita diikuti oleh Indra dan kawan-kawan. Saat mereka lengah sedikit, mereka kehilangan jejak Ita. Mereka semua langsung buru-buru mencari keberadaan Ita. Agri marah-marah pada Indra karena dari awal dia tidak setuju kalau Ita ikut mendaki, dan sekarang semuanya menjadi repot. Di sini Ale dapat meredam suasana sebelum keduanya baku hantam. Pada akhirnya mereka berhasil menemukan Ita sedang duduk. Ita kini sudah sadar dan merasa lelah dengan keadaan, tapi dia tetap ingin naik ke puncak bersama dengan Maya. Di sini Ale merasa pendakian sudah sejauh ini. Dia juga yakin kalau Ita bisa sampai puncak. Dan pada akhirnya mereka melanjutkan pendakian. Setelah melanjutkan pendakian, akhirnya mereka sampai di puncak juga. Saat sedang menunggu tenda sedang didirikan, Ita merasa bersyukur bisa sampai puncak dengan Maya. Saat mereka mau istirahat di dalam tenda, tiba-tiba Ita kerasukan lagi. Ita kemudian dimasukkan ke dalam tenda. Ale berinisiatif mencari tas Ita. Takutnya ia membawa barang-barang yang mencurigakan. Namun saat digeledah, tidak ditemukan barang-barang yang mencurigakan. Ale lalu mengajak yang lain mencari bantuan ke pendaki yang lain. Saat bertemu dengan pendaki lain, bukannya dibantu, Ale dan kawan-kawan malah dibercandai pendaki lain. Ale yang mendengar jadi tersinggung dan mengajak mereka untuk baku hantam. Namun untungnya ada seorang laki-laki yang melerai mereka. Pria ini akhirnya membantu Ale dan kawan-kawan. Saat tiba di dalam tenda, pria itu menyuruh Maya untuk membersihkan Ita. Setelah itu, pria itu mengajak Indra untuk azan di telinga Ita untuk mengusir sosok yang merasuki Ita. Setelah azan selesai, akhirnya Ita bisa sadar kembali. Sedangkan di rumah, ibu Ita mendengar ada yang bergerak di atas rumah. Dia lalu mencari suaminya. Lalu, suaminya bilang kalau istrinya mungkin kecapean dan mungkin dia salah dengar. Setelah Ita baikan, mereka memutuskan untuk tidur sebelum turun gunung. Maya yang sedang tertidur bermimpi didatangi sosok yang ada di telaga. Sosok itu bilang kalau Ita kotor dan harus pergi dari gunung itu. Saat Maya terbangun, dia tak menemukan Ita di dalam tenda. Maya langsung mencari keberadaan Ita. Ternyata Ita sedang duduk di semak-semak. Saat Maya memanggil Ita, ternyata Ita kerasukan lagi. Sosok itu bilang kalau Ita sudah menjadi miliknya dan Ita bukanlah temannya Maya lagi. Terlihat ada sosok yang sedang duduk di punggung Ita. Maya mencoba menyadarkan Ita. Setelah tersadar, Ita langsung diajak balik ke tenda. Keesokan paginya, Indra mencari tenda pria yang menolong mereka semalam. Ternyata pria itu sudah tidak ada di sana lagi. Saat sedang siap-siap untuk turun, tiba-tiba Ita pergi sendirian. Indra lalu menyuruh adiknya untuk menemani Ita. Terlihat Ita duduk di sebuah batu. Lalu Maya mengajak Ita untuk segera turun biar tidak kemalaman. Di sini Ita bilang suatu hari Maya akan ke batu itu lagi untuk menemuinya. Merasa omongan Ita ngelantur, Maya langsung mengajak Ita untuk balik. Saat perjalanan turun, rombongan berhenti untuk melepas lelah. Di sini Ita bilang pada Maya kalau ia merasa ada barang yang tertinggal. Namun ia tak tahu barang apa yang tertinggal. Begitu juga dengan Yadi. Ia merasa ada yang jenggal. Walaupun semua orang lengkap, namun ia merasa kalau kurang satu orang. Saat mau turun, lagi-lagi Ita ngomong ngelantur. Dia bilang kalau nanti Maya naik gunung lagi, dia meminta Maya untuk membawanya turun. Perjalanan sampai ke kaki gunung, Ita tak pernah kerasukan lagi. Singkat cerita, Maya mengantar Ita pulang. Saat pertama kali melihat Ita, ibunya juga bingung karena Ita hanya terdiam. Sedangkan di rumah Indra, nenek Maya melihat Maya dan Indra sedang membersihkan diri di kamar mandi.
Ibu Maya bingung kenapa keduanya tidak lewat pintu depan saja. Namun tak berselang lama, seseorang mengetuk pintu. Ternyata Maya dan Indra baru saja tiba. Ibu Maya jadi kebingungan. Sebenarnya siapa yang berada di kamar mandi tadi? Di tengah malam, Ibu Maya membangunkan Maya. Ibunya bilang kalau habis ditelepon ibunya Ita dan memberitahu kalau Ita kerasukan lagi. Maya dan keluarganya langsung pergi ke rumah Ita. Di sini ada Ustadz mencoba meruqyah Ita. Namun sosok itu justru menantang dan meludahi Pak Ustadz. Ita juga mencabuti kukunya sendiri. Setelah kejadian itu, Ita langsung dibawa ke rumah sakit. Di sini, ayah Ita marah-marah pada Indra dan Maya. Dia tak terima karena anaknya berangkat sehat, tapi saat pulang malah kerasukan. Indra dan Maya meminta maaf dengan kejadian itu. Indra juga bilang kalau mereka sudah mengajak Ita untuk turun saat awal pendakian. Namun Ita tetap kekeh mau naik ke puncak. Tak lama, dokter datang dan mengatakan kalau pihak rumah sakit kewalahan menghadapi kondisi Ita. Dokter juga bilang kalau penyakit Ita non medis dan rumah sakit tidak bisa menyembuhkannya. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Maya mampir ke rumah sakit menjenguk Ita. Terlihat perut Ita semakin membuncit. Sembari memeluk sahabatnya, Ita menangis dan meminta Maya agar tidak meninggalkannya. Maya berjanji akan selalu ada untuk Ita. Saat Maya bertemu dengan ibu Ita di luar kamar, ibu Ita memberitahu kalau ia sudah memanggil beberapa kiai. Namun mereka tidak sanggup. Hanya ada satu kiai yang bilang kalau ada barang Ita yang harus dibawa turun agar Ita bisa sembuh. Ibu Ita tidak tahu barang apa itu. Bahkan Ita sendiri merasa tak membuang barang apapun di gunung. Saat sampai di rumah, Ita cerita pada Indra. Dia bertanya apa Indra dan kawan-kawan menemukan bekas halangan Ita. Maya takut kalau Ita membuang sembarangan bekas halangannya. Indra bilang kalau Ucup yang menemukan bekas halangan Ita. Maya jadi bingung. Dia jadi keingat kembali saat Ita mengatakan kalau ada barangnya yang tertinggal, tapi dia tidak tahu barang apa itu. Di tengah malam, Ita tiba-tiba merasakan suasana yang tidak enak. Sosok menyeramkan muncul menampakkan dirinya. Sosok itu kemudian menyerang Ita. Hari berikutnya, Ita memberitahu Maya kalau setiap malam ia selalu diteror oleh sosok hitam menyeramkan. Saat di sekolah, Maya dan teman-teman Indra mulai berpikir apa yang menyebabkan Ita seperti sekarang ini. Mereka mengingat-ingat lagi perjalanan mereka saat pendakian. Dan mereka yakin kalau penyebab Ita seperti sekarang bukan karena dihalangan. Sore harinya, mereka menjenguk Ita di rumah sakit. Mereka berharap Ita dapat segera sembuh dan bisa berkumpul bersama lagi. Di sini, Ita tiba-tiba melihat sosok hitam itu lagi. Dan anehnya, Maya yang seorang indigo tidak bisa melihat sosok itu. Lalu di malam hari, seseorang mengetuk pintu rumah Maya. Ternyata yang datang adalah Ita. Maya langsung memeluk erat Ita. Di sini, Ita datang untuk mengembalikan baju Maya. Namun Maya bilang kalau dia memberikan baju itu untuk Ita, ia juga akan datang menemui Ita besok pagi. Di tengah malam, Indra membangunkan Maya dan mengajak Maya ke rumah sakit. Maya tentu saja bingung, karena sebelumnya dia bertemu dengan Ita dalam keadaan sehat. Setelah tiba di rumah sakit, kondisi Ita sangat kritis. Dokter mencoba menggunakan alat kejut jantung. Bukannya membaik, Ita malah muntah darah dan akhirnya Ita lock out. Maya masih sedih dengan kepergian Ita. Saat mau tidur, Maya terus memikirkan perkataan Ita saat di gunung. Lalu Maya mendapatkan penglihatan. Ketika mereka mau berangkat, ayah Ita menitipkan sebuah bungkusan pada Ita untuk dibuang sejauh mungkin. Lalu Ita membuang bungkusan itu di telaga. Singkat cerita, ibu Ita melabrak suaminya dan bertanya barang apa yang sebelumnya dititipkan ke Ita. Lalu ayah Ita cerita kalau akhir-akhir ini usahanya menurun. Ada orang yang sengaja merusak usahanya, dan orang itu juga mengirimkan santet pada keluarganya. Ayah Ita disuruh mencari buah santet yang ditanam di rumahnya. Kalau ketemu, harus dibuang sejauh mungkin. Ketika buah itu ketemu, buah itu dititipkan pada Ita untuk dibuang di gunung. Ibu Ita pun tidak menyangka dengan kelakuan suaminya. Ita sejatinya lock out karena ulah ayahnya sendiri. Di akhir film, Maya dan teman-temannya kembali ke Gunung Gede.
Maya kemudian menyempatkan waktu untuk singgah di batu tempat terakhir dia bersama Ita. Dan benar perkataan Ita, jika suatu hari nanti Maya ke batu itu lagi, ia akan menangis. Di sini Maya bertemu sosok Ita. Dia pun mengajak Ita untuk turun gunung. Dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah, jangan membuang barang sembarangan di gunung. See you, jangan lupa subscribe dan jaga kesehatan ya.